Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Saat ini pekerjaan ibu saya adalah seorang pengusaha kue dan pemasukan keluarga kami satu-satunya yang berasal dari ibu saya. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Polisi tangkap pelaku yang mengganti plat mobil milik Cristiano Tarigan sesaat setelah ia menabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Avandi hingga tewas pada Sabtu dini hari. Visual perbedaan plat milik mobil Cristiano Tarigan ini terlihat dari beberapa video amatir yang terekam warga sesaat setelah peristiwa tabrakan terjadi. Saat dievakuasi, mobil milik Cristiano Tarigan ini terekam menggunakan plat bernomor polisi F1206. Plat mobil ini berbeda dengan mobil Cristiano Tarigan saat proses olah TKP di Polsek Ngalik, Sleman. Mobil milik Cristiano Tarigan berganti menjadi B1442 NAC. Kendati pelaku pengganti plat mobil ini sudah ditangkap, namun polisi belum mengungkap identitas pelaku. Pada saat kendaraan sudah diamankan, tanpa diketahui oleh petugas, ada yang mengganti plat nomor tersebut menggunakan plat nomor B1442 NAC. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses terkait dengan mengabulkan upaya melakukan barang bukti. Sejumlah mahasiswa UGM memberikan dukungan kepada almarhum Argo Eriko saat acara wisuda program sarjana UGM pada Rabu 28 Mei 2025. Sejumlah wisudawan dari Fakultas ISIPOL UGM memasang sebuah kertas yang bercetak foto Argo dan menunjukkannya di atas podium saat menerima ijazah. Perkembangan terkini soal penyelidikan kasus penabrakan mahasiswa UGM Argo Eriko akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, bagaimana penyelidikan terkait pelaku yang mengganti plat nomor mobil milik Cristiano? Adakah bukti-bukti yang baru? Ya, selamat malam Ilona dan saudara. Perkembangan dari kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yaitu Cristiano Tarigan dan Argo Eriko Avandi, terus diseriusi oleh pihak polisian. Nah, dari kasus tersebut sudah ada dua perkara yang didapatkan. Yang pertama tentu saja perkara terkait kecelakaan tersebut, di mana Cristiano Tarigan menjadi tersangka utama dan saat ini telah menjalani penahanan di Mapolresta Sleman. Nah, berkembang kemudian pada perkara kedua, yaitu perintangan penyidikan. Kasus perintangan penyidikan ini bermula dari pihak tersangka Cristiano Tarigan yang berupaya untuk mengganti plat palsu di mobil tersebut dengan plat asli. Kenapa diganti? Karena memang plat yang digunakan oleh Cristiano Tarigan merupakan plat palsu yang biasanya dipakai berkendara saat sebelum kecelakaan, dan plat tersebut bernomor polisi wilayah Bogor, kemudian diganti dengan plat aslinya yaitu nomor polisi dari Jakarta. Nah, dari kasus ini sudah ditetapkan satu tersangka atau sudah didapatkan satu terduga pelaku. Kami ulangi Ilona, satu terduga pelaku berinisial IF. Nah, IF ini saat ini tengah diselidiki secara intensif di Mapolresta Sleman, ditanyai terkait motif dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Nah, dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian didapatkan dua nama. Yang pertama berinisial WI, dan yang kedua adalah berinisial NR. Nah, dua orang itulah yang memerintahkan kepada IF untuk mengganti plat nomor yang semula palsu menjadi plat nomor asli. Nah, setelah kami tanyakan kepada Kapolresta Sleman,
Kombes Edi Setianto Erning Wibowo, tadi sore dia menjelaskan bahwa hubungan antara WI dan NR ini adalah kerabat dari Cristiano Tarigan. Nah, WI dan NR ini bekerja pada satu perusahaan di mana IF menjadi bawahannya. Nah, karena menjadi bawahannya kemudian dikeluarkanlah perintah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan pergantian plat ini dilakukan di Mapolsek Ngaglik saat barang bukti sudah diamankan oleh pihak polisian. Nah, saat itu IF datang ke Mapolsek Ngaglik dan meminta kepada pihak polisi untuk membukakan pintu mobil dari Cristiano Tarigan yang terkunci, dan ternyata kemudian setelah dibukakan berselang 1 jam kemudian terjadilah pergantian plat tersebut. Ilona. Ya, lantas Michael, bagaimana status Cristiano sebagai mahasiswa UGM? Benarkah dinonaktifkan dari FEB UGM? Ya, kabar itu sudah dibenarkan oleh sejumlah pejabat di pihak Universitas Gadjah Mada dan juga dibenarkan oleh kuasa hukum dari Argo Eriko Avandi yang mendampingi ibu korban, dan disebutkan bahwa Cristiano Tarigan telah dinonaktifkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM untuk sementara waktu selama proses hukumnya masih berlangsung. Artinya penonaktifan ini belum disusul dengan pemecatan. Demikian, Ilona. Ya, lantas bagaimana respon keluarga Argo terkait dengan proses yang tengah berjalan saat ini, proses hukum yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian? Ya, Ibu Argo secara langsung datang ke Jogja. Dia mendatangi Fakultas Hukum UGM, bertemu dengan Dekan Fakultas Hukum, dan kemudian bertemu dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum atau PKBH Universitas Gadjah Mada. Nah, di tempat itu dia kemudian memohon untuk dilakukan pendampingan dan telah disetujui oleh pihak UGM. Nah, ada 3 pengacara yang saat ini mendampingi ibu korban, dan kemarin ketika kami bertemu, ibu korban menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan proses ini ke jalur hukum. Meski memang dia tidak menampik bahwa pernah ada permintaan-permintaan jalur damai yang diajukan oleh keluarga dari Cristiano Tarigan, namun ibu korban berkomitmen bahwa kasus anaknya harus tetap dilakukan melalui atau diselesaikan melalui jalur hukum. Ilona. Baik, terima kasih Michael atas laporan Anda. Kita tunggu perkembangan kasus ini sampai selesai. Selamat malam.